Dah. Hai, kita jajan yuk. Emangnya kamu udah ngerjain tugas? Kan ada tugas. Ya nggak apa-apa dong, kita jajan aja. Jangan suka nunda-nunda kayak gitu. Udah, ayo Naswa ikut aku aja. Ih, kemana dah? Ayo. Ini kita jajan gak sih? Aku lapar. Nah, ada Ima. Ini lagi baca buku biasa santai. Iya dong. Kalian tugasnya udah? Tugas yang mana tuh? Yang TID itu loh. Oh, udah dong. Kita mah rajin. Rajin bos. Yuk. Kok kalian udah sih? Kalian gimana sih cara ngatur waktunya? Kan tugas tuh banyak tuh, ada TID, ada topeng, ada ini, ada itu, banyak banget. Itu aku pusing banget tahu ngerjain di mana. Kamu tuh jangan suka nunda-nunda, Naswa. Salat juga jangan suka ditunda-tunda. Pasti kamu tadi nggak salat subuh ya? Ya gimana aku mau sholat subuh? Enggak, aku aja tadi kesian kan, kesiangan. Aku mau jam 7. Tuh kan, dari sholat juga udah ditunda-tunda, Mak. Iya. Padahal manajemen waktu itu bisa dimulai dari bagaimana kita sholatnya nggak sih? Iya, betul banget. Jadi di dalam Islam itu kita harus menjaga sholat lima waktu. Nah, dari sholat lima waktu itu kan bisa menumbuhkan habit atau kebiasaan kita menjadi lebih baik. Jadi kamu lebih menghargai waktu, lebih memanfaatkan dengan seefisien mungkin. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Baihaqi yang artinya itu beramallah kamu untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan kayak kamu itu akan mati besok. Jadi dari hadis itu intinya kayak kamu boleh mengejar dunia lagi, yang penting kamu tuh kayak tetap memikirkan atau menyempatkan waktu untuk akhiratmu kelak ya. Jadi kamu nggak hanya mencari pekerjaan, mencari ilmu atau hanya mencari uang, tapi kamu juga harus mempersiapkan bekal untuk akhirat kelak seperti itu. Terus cara manage waktunya gimana? Nah, jadi lewat sholat atau kebiasaan baik seperti bangun subuh itu kan akan menciptakan kebiasaan baik untuk kita. Jadi setiap kita misal sekarang subuh jam 3:30 lah kayak gitu kan, jam 4 kayak gitu udah bangun. Nah, kamu itu sudah biasa bangun pagi, jadi kamu udah bisa mempersiapkan misal untuk kuliah, kamu bisa mandi dulu, terus sholat subuh, atau kamu bisa baca buku dulu, mengerjakan tugas kayak gitu. Jadi Islam itu tidak melarang seseorang untuk mengejar dunianya ataupun karir, tetapi kamu juga harus mempersiapkan untuk bekal di akhir kelak kayak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr yang punya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya itu demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling nasihati untuk kebenaran dan saling nasihati untuk kesabaran. Jadi orang yang merugi itu orang-orang yang beriman, namun mereka itu kayak tidak melakukan untuk kebaikan. Jadi kehidupannya hanya ya yang penting jalan gitu. Mereka nggak paham apa sih esensi mereka diturunkan ke bumi. Ya mereka tujuannya untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi waktu itu kita manfaatkan sebagai bentuk amanah yang dititipkan Allah kepada kita. Kemudian dalam kita konsisten dalam beribadah itu menciptakan habit atau kebiasaan baik kita untuk bisa memanfaatkan waktu sehingga ketika kita di dunia kuliah atau dunia pekerjaan kita biasa menghadapi jadwal ataupun kegiatan yang mungkin padat seperti itu karena kita sudah terbiasa melakukan aktivitas yang rutin. Jadi kayak nggak
gitu. Misal kayak kamu tadi kan kesiangan, kan kaget kan kalau tiba-tiba ada matkul pagi, tiba-tiba di jalan macet kan kamu panik kan. Nah, kalau kamu udah biasa bangun pagi, biasa banyak aktivitas yang sudah tersusun, kan kamu nanti bisa mengatur loh kayak jam segini aku harus bangun, jam segini aku mandi, aku makan ke kampus kayak gitu. Jadi kamu tuh pasti suka menunda mengerjain tugas ya kalau di kosan. Iya, karena aku pusing ngerjain yang mana dulu. Jadi kalau saran dari aku ya, ini kita sharing-sharing aja sih. Kamu bisa menerapkan mulai dari sholat kamu diperbaiki, terus misal kamu manfaat bangun subuh itu banyak loh, kayak otak lebih fresh untuk belajar, untuk mengerjakan tugas pun masih otak kita tuh masih seger loh. Jadi kita udah dari pagi itu udah moodnya baik, jadi ke kampus pun kayak nggak berusaha kayak udah kayak panik duluan loh, kayak takut telat atau dosennya udah masuk ke kelas kayak gitu. Terus aku tuh kan suka banget nih bangun subuhnya. Gimana tuh caranya biar aku bisa bangun subuh? Nah, kan kamu tinggal di kosan kan? Iya. Nah, di kosan kan misal kamu udah di alarm belum HP-nya biasanya? Kadang-kadang enggak sih. Nah, jadi mungkin kalau dari kamu sendiri bisa ngalarm ya, kalau misal belum bangun juga mungkin bisa ngajakin temen kosan kamu tuh, misal ngajakin sholat berjamaah bareng ke masjid, atau mungkin mau sholat di musola terdekat kayak gitu. Jadi kan nanti kalau kamu atau teman kamu yang susah bangun, jadi ada yang bangunin kayak gitu, terus juga lebih bersemangat loh. Beda aja kalau kita ada temennya sama sendiri kayak gitu, karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih bagus atau lebih baik daripada sholat sendiri seperti itu. Karena kalau kamu di dunia pasti kan mencari keuntungan kan, misal kamu berjualan sesuatu itu kan mencari keuntungan atau benefit yang sebanyak-banyaknya kan, gak mau rugi lah seperti itu. Dan sama saja ketika kita sholat capeknya sama, gerakannya juga sama, kenapa kita nggak nyari yang benefitnya lebih seperti itu? Dengan sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih besar, jadi kita juga mendapatkan keutamaan berjamaah itu seperti itu. Terus itu menambahkan dengan supaya bisa subuh gitu kan ya, lebih bisa bangun di awal. Kamu bisa nggak sholat dari pagi sampai sore, kamu harus bisa produktif, dan nanti kalau misalkan sudah waktunya malam hari, biasanya badan itu akan merasa capek, dan dari situ merasa capek itu bisa tidur lebih awal. Nah, tidur lebih awal itu bisa membuat kamu bangun lebih awal juga ya nggak sih, Ma? Berarti gak boleh begadang ya? Ya itu. Oke, terima kasih sarannya. Oke, nanti berarti aku harus coba dulu buat tidur jam 10 kali ya. Iya, boleh. Itu jangan lama, jadi kamu paginya bisa sholat subuh berjamaah seperti itu. Oh, berarti buat manage waktu itu bisa dimulai dari sholat ya? Iya. Jadi aku tuh pernah baca di Twitter. Jadi bahwasanya kalau kamu pengen segala urusannya lancar, itu ya dimulai dari sholat yang dulu diperbaiki gitu. Oh, mana suara? Ada yang minta pertanyaan enggak, belum mulai kelas nih, masih jam segini. Ini tugasnya masih banyak banget. Ya, kayaknya. Tapi kalian kalau misalkan mau ngerjain tugas ajak aku dong biar aku kerjain juga biar aku gak keteteran. Boleh, siap. banget dong. Yang penting kamu tuh berusaha loh sebisa mungkin ngecek kita, menghubungi kita, berangkat ke kampus, jangan malah di kosan gitu kan kita nggak tahu ya kamu tuh lagi di mana, atau kamu udah ngerjain atau belum, kan kita juga nggak tahu. Yang penting berangkat terus kita ke kampus kan asik loh ngerjain bareng-bareng. Udah, ini kita bentar lagi kelas. Yuk. Yaudah yuk. Yuk, siap-siap. Bentar lagi nggak sih?
kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen waktu itu tentang menggunakan waktu agar lebih efektif. Jadi manajemen waktu itu ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prioritas. Kita harus memprioritaskan tugas kita dan menyelesaikan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada membuat jadwal. Kita harus membuat jadwal keseharian kita agar bisa mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga itu ada menghindari penundaan. Jadi melakukan tugas segera daripada menundanya. Yang keempat itu ada fokus. Fokus itu kita bisa konsentrasikan diri kita kepada tugas-tugas tertentu. Terus yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi kita bisa meninjau cara menggunakan waktu agar lebih efisiensi dan lebih efektif. Saya akan menambahkan sedikit penggalan dari Rasulullah SAW dalam membagikan waktu di dalam kesehariannya itu menjadi 3. Yang pertama itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus pada ibadah wajib dan sunnah seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan bersedekah. Yang kedua itu ada untuk diri sendiri atau hakul nafs, itu meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri seperti istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, olahraga, dan melakukan aktivitas yang disukai. Yang ketiga itu ada untuk orang lain atau hakul ibad, yaitu jalin hubungan baik dengan orang lain dan memberikan manfaat bagi mereka, seperti berkumpul dengan keluarga dan teman, terus membantu orang yang membutuhkan dan berkontribusi pada masyarakat.